السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak pernah ragu. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan agama Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat pada ayat ke-15. Kaum muslimin hamba Allah sedang rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan mimbar Jumat kita pada siang hari ini kembali kita memperhatikan diri kita masing-masing. Sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut agar selalu meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini. Selanjutnya, setelah kita mengerti dan paham tentang agama, perintah agama hendaknya kita segerakan, larangan agama hendaknya kita tinggalkan, dan ketentuan agama hendaknya kita perhatikan. Dengan sikap yang demikian diharapkan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin akan lebih baik hari demi harinya. Hamba Allah yang beriman. Pemahaman seorang yang mengaku Islam tentang agama ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada seseorang yang kita katakan selalu dengan Al-Quran, selalu dengan hadis Nabi, selalu dengan kajian-kajian agama, dekat dengan ulama, bertanya dikala tidak mengerti dan tidak paham tentang agama, orang ini tentu pemahamannya akan demikian mendalam dan keyakinannya tentang agama tentu demikian sangat baik. Dengan arti kata dia tidak akan pernah meragukan kebenaran agama yang ada, bahwasanya Islam ini adalah yang akan menyelamatkannya di dalam kehidupan dunia sekarang, demikian juga di dalam kehidupan akhirat nantinya. Namun ada orang Islam yang kita katakan jarang-jarang dengan Al-Quran, jarang-jarang dengan pengajian, dan banyak yang tidak mengerti tentang agama. Kalaupun dikatakan dia itu sholat, umpamanya dia sholat, tapi hanya sebatas ritual harian. Apa maksud dan tujuan daripada ibadah sholat itu barangkali dia tidak mengerti. Pemahaman tentang agama minim karena tidak dengan kajian-kajian agama, jauh dari ulama umpamanya, akhirnya seseorang itu pilih-pilih dengan agama ini.
Kalau sekiranya ajaran agama ini rasanya nggak berat, maulah dia. Tapi kalau terasa berat dan harus dengan tantangan, maka orang ini akan lebih memilih untuk mundur dengan Islam yang ada. Dan ada orang yang kita katakan jauh sekali dari agama ini, lingkungannya, pergaulannya jauh dari orang-orang yang beragama. Bahkan barangkali pergaulannya ya dengan orang-orang yang kita katakan gak sholat, ya tidak mengerti tentang agama, cenderung melanggar ketentuan agama. Orang yang seperti ini di suatu saat dia akan meragukan kebenaran agama, padahal dia mengaku sebagai seorang Islam, mengaku sebagai seorang yang Muslim, tapi dia seperti itulah. Barangkali di suatu saat dia terbawa menyudutkan Islam, tidak suka dengan orang-orang yang menampilkan keislaman, curiga. Seorang pemuda yang hafal Al-Quran umpamanya, penampilannya baik, berakhlak, malah dituding sebagai seorang yang terpapar dengan radikal. Penampilannya dengan penampilan yang bersifat keagamaan, tapi kemudian dikatakan dia sebagai orang yang beraliran keras dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin hamba Allah sedang Jumat rahimahumullah, seperti itulah keberadaan kita kaum muslimin, dalam kurung orang yang mengaku Islam. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mengingatkan kita agar kita mengambil Islam ini secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan itu, sebab syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang demikian sangat nyata. Dikala seseorang itu kita katakan demikian meyakini agama dan pemahamannya, pengertiannya tentang agama ini demikian mendalam, disitulah seseorang itu yakin dengan Islam akan menyelamatkan, akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan di dunia sekarang, demikian juga di dalam kehidupan hari akhirat nantinya. Dan Islaman itu terlihat di dalam kehidupannya, bukan hanya di dalam ibadah ritual harian, sholat umpamanya, atau puasa, atau haji. Bahkan di dalam sisi-sisi kehidupannya dia menampakkan keislaman. Dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, di dalam pergaulan, di dalam mencari rezeki, orang ini demikian memperhatikan ketentuan agama yang ada. Kalau memang dibenarkan maka dia akan lakukan, tapi kalau tidak dibenarkan oleh agama maka akan dihentikannya. Inilah orang beriman yang sebenarnya. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan di pangkal khutbah tadi menjelaskan kepada kita tentang orang yang beriman dalam arti kata yang sebenarnya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, bahwasanya itu adalah kebenaran yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemudian gak pernah ragu apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu turun, yang menurunkannya adalah Allah, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang paling tahu tentang manusia yang ada dari sejak awal
sampai kepada akhir daripada kehidupan manusia itu. Allah tahu dengan manusia terkait dengan semua kecenderungan manusia. Agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, membawa agama, menyampaikan agama, menjelaskan semua yang ada ini dengan berpedomankan kepada wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dilakukan? Yang menurunkan agama ini, yang mengangkat dia sebagai rasul yang ditugasi untuk menyampaikan agama adalah Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini, yang tahu dengan semua yang diciptakannya. Makanya orang-orang yang benar-benar beriman itu tidak pernah ragu terhadap agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dibuktikannya berjihad di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta, bahkan di suatu saat dengan nyawa kalau memang diperlukan. Dia siap untuk mengorbankan apa yang ada pada dirinya demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Kaum muslimin Allah sedang rahimakumullah, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dituntut untuk meyakini agama ini, dan kemudian kita dituntut untuk mengerti, faham tentang agama, dan jangan tidak tahu dengan agama yang kita anut. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita lebih baik hari demi hari, kita lebih sadar hari demi hari, sehingga ketundukan diri kita memang terlihat nyata di dalam kehidupan ini, kepatuhan kita kepada agama yang telah diturunkan. Allah yang beriman, ada perintah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Perhatikanlah, amatilah, cermatilah. Ada larangan. Di balik larangan itu ada sesuatu yang akan mencelakakan manusia. Allah janji tidak akan menyusahkan kita dengan agama ini. Allah yang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu saat terinspirasi dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat pada ayat ke-7. Potongan ayat yang berbunyi, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah tanamkan pada diri kalian rasa cinta terhadap iman. Allah hiasi iman itu di hati kalian. Allah tanamkan di hati kalian rasa benci, gak suka terhadap yang namanya kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Orang-orang itu adalah orang yang cerdas, kata Allah dalam potongan ayat Al-Hujurat 7. Nabi terinspirasi dari ayat itu, dan kemudian Nabi berdoa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanamkan pada diri kami rasa iman, hiasi itu di hati kami. Tanamkan pada diri kami tidak suka, benci terhadap yang namanya kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikan kami ya Allah termasuk orang yang cerdas, yang berjalan di atas kebenaran. Perhatikan isi doa Nabi SAW itu. Betapa Nabi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di dalam diri sebagai seorang yang beriman ditanamkan oleh Allah rasa cinta terhadap yang namanya iman, cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah, cinta terhadap apa yang dicintai oleh Rasul. Kalau kata Allah, Allah suka, dia suka. Kalau Rasul katakan suka, dia katakan saya suka. Sebaliknya, kalau Allah tidak suka, maka dia tidak akan pernah suka.
Kalau Rasul tidak suka, maka dia tidak akan pernah suka. Dan orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa yang diucapkan oleh Nabi, demikian gak suka dengan yang namanya kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Memang dia orang yang beriman tidak suka dengan kekafiran, dengan arti kata menolak kekafiran itu. Kalau ada orang yang mau kafir, terserah dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya memang Allah tidak suka dengan orang kafir itu, karena orang kafir itu menista Allah Subhanahu wa Ta'ala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kafir, Allah itu maha kaya dari kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah meridai kekufuran itu pada hambanya. Potongan ayat dalam surat Zumar ayat 7. Iya, kalau kamu mau kafir ya urusan kamu, tapi ya Allah tidak pernah suka. Dan kalau Allah tidak suka dengan kekafiran, aku juga tidak suka dengan kekafiran itu, karena itu adalah suatu penistaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefasikan juga, saya tidak suka dengan orang yang fasik, karena Allah katakan Allah tidak suka dengan orang yang fasik. Orang fasik, orang yang tahu dengan agama tapi tidak mengamalkan, tahu ada perintah tapi tidak melaksanakannya, tahu ada larangan tapi tetap saja melakukan yang dilarang itu. Dan Allah gak suka dengan orang yang fasik. Ada orang yang ngerti tapi ternyata itu tidak ada di dalam kehidupannya. Sementara kita dituntut, jika kita mengerti ada perintah yang kita lakukan, dan jika ada larangan ya kita tinggalkan. Ketika orang-orang itu tahu kepada kesesatan, ia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka mau sesat, dia disesatkan oleh Allah hati mereka, dan Allah tidak akan pernah menunjuki kaum yang fasik. Demikian juga terhadap yang namanya kemaksiatan. Sebab orang-orang yang maksiat itu adalah orang yang tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung memperturutkan hawa nafsu. Dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sesat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kaum muslimin hamba Allah sekalian rahimakumullah, mari kita perhatikan diri kita dan mari kita menjadi orang beriman dalam arti kata yang sebenarnya, meyakini agama ini, dan kemudian apa yang menjadi tuntutan agama kita amalkan di dalam kehidupan. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, dan kita betul-betul mencerminkan Islam ini di dalam kehidupan kita sehariannya. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita, sehingga kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama sampai di suatu saat kalau Allah mengambil kita dengan kematian, kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah yang beriman. Suatu kalimat dari Imam Hasan al-Basri yang mengatakan, laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahaddi, walakinahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Bukanlah yang dikatakan iman itu dengan berangan-angan, bukan juga dengan bermanis-manis mulut, akan tetapi yang dikatakan iman itu adalah suatu yang demikian terhunjam di dalam hati dan dibuktikan di dalam kehidupan. Mari kita buktikan bahwasanya kita ini orang yang beriman
betul-betul dengan ajaran agama dan itu terlihat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.